Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok interaksi sosial. Perkenalkan, nama saya Haji Mandar Putra. Nama saya Andreas Kusnatara. Nama saya Muhammad Jida. Kami akan mempresentasikan saja secara langsung. Muhammad Jida. Silakan. Ya percaya semuanya. Jadi apa ya? Enggak yang tadi dulu. Ini pembahasannya. Ini pembahasan yang akan kami jelaskan kepada teman-teman sekalian yang harus benar-benar tahu. Maksudnya cukup sudah mengetahui sedikit aja, nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa, karena terlalu banyak pun takutnya malah nggak masuk sama sekali kan. Ada pengertian apa? Pengertian interaksi sosial, ada ciri-ciri, syarat, faktor, dan contohnya. Lanjut. Untuk pengertiannya bisa dibacakan oleh Dejan. Pengertian itu interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Yang artinya itu interaksi sosial itu harus ada dua orang lebih. Kalau satu orang itu nggak bisa, itu namanya bukan interaksi. Seperti itu. Lanjut. Dua orang lebih atau dua orang atau lebih? Maksudnya bu, dua orang lebih, bukan satu orang kurang. Maksudnya bukan dua orang kurang, maksudnya satu gitu bu. Dua orang lebih. Dua orang atau lebih atau dua orang lebih. Kalau dua orang lebih kan nggak dua orang, 3, 4, 5. Kalau Iya. dua orang berarti belum disebut interaksi sosial. Maksudnya. Nah, kenapa tidak? Saya tanya tadi, kamu kan ngomongnya dua orang lebih. Oh Berarti iya, kan saya maaf salah bicara bu. Maksudnya dua orang atau lebih, seperti itu. Lanjut ya. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Nah, dan ini yaitu kita itu walaupun kita itu hidup sebagai makhluk yang individu, tetapi kita tidak bisa gitu hidup sendiri aja gitu. Jadi butuh pasangannya, entah itu butuh teman, entah itu butuh siapapun itu kita butuh. Jadi kita nggak bisa gitu hidup sendiri seperti itu, karena dari zaman Nabi aja, Nabi Adam nggak bisa hidup sendiri gitu. Makanya kita kan Hawa. Silakan. Ya. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalani hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri menurut sosiologi Charles Perronis, ciri-ciri interaksi sosial ada 3. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seseorang, bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Next. Ada juga syarat sebagai manusia tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari seperti itu, dan karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun agar lebih jelas, dalam interaksi sosial itu ada 2 syarat yang akan terjadi interaksi sosial, yaitu 1, kontak sosial. Kontak sosial itu apa sih? Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada pun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, WhatsApp, apalagi sosial media juga itu termasuk. Surat elektronik ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Jadi pada zaman-zaman ke depan itu pasti aja ada gitu, entah itu kayak model-model kayak Facebook, Instagram gitu kan, WeChat. Next, ada komunikasi dalam interaksi sosial. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikapnya juga, bahkan gestur untuk penyampaian pesan.
Seperti itu. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi. Next. Ada. Jenis dan contoh interaksi mempunyai beberapa jenis. Untuk mudah dipahami, mari kita simak. Ikut jalan ini. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemudian akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya, ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Lalu mengajak bermain, misalnya bermain sepeda bersama adik. Lalu guru mengajari les bahasa kepada seorang murid. Selanjutnya ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 2 orang, yang dimana memberikan informasi, entah itu promosi, informasi, atau bahkan seminar. Contohnya menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, lalu menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Lalu kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu pacaran. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih. Seperti itu. Dengan kelompok yang berbeda. Untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, lebih ke bukan pribadi maksudnya, namun untuk berkepentingan kelompok itu sendiri. Seperti itu. Namun untuk berkomunikasi antara kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Seperti tadi yang dikatakan Andre, perbedaan pendapat itu bisa mempengaruhi. Seperti itu. Next. Contohnya nih, para pemuda Kartaruna sedang memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Dan yang kedua itu contohnya kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Jadi tujuannya sama, bersama, tapi beda kelompok. Seperti itu yang dimaksud. Contohnya kayak di lingkungan kita dikasih tugas nih sama ibu mereka. Misalkan ini kelompok ini, kan tujuannya sama, sama-sama mengambil nilai, tapi dipisah. Paham kan? Next. Menyatukan individu dengan karakter yang berbeda tidak mudah dilakukan. Setuju nggak? Setuju. Namun ada baiknya untuk saling berinteraksi secara baik. Namun, sopan dan jelas, to the point aja gitu. To the point. Apa tujuannya? Gitu. Apa tujuannya? Karena komunikasi yang baik akan memberikan ketenangan dan kesepakatan yang mungkin dapat menjadi suatu hal yang berjangka panjang, misalnya keterkaitan tentang usaha bisnis. Seperti itu, yang menjadi pelanggan, menjadi seseorang yang dipercaya. Seperti itu dan hal lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang bertanya, persilakan. Macam interaksi sosial apa? Mana? Kok ada? Kamu sampaikan. Di makalah ada. Enggak semua yang di makalah kamu masukkan ya? Iya. Presentasinya kan pertanggung jawaban makalah.
buka di sini file makalah. File makalah buka, kamu sorot aja nggak apa-apa. Nggak lengkap PPT-mu, PPT kamu nggak sesuai sama makalah ya. PPT itu representasi dari pertanggungjawaban dari makalah kalian, jangan kamu kurangin isinya. Bentuknya kan banyak. Iya, ada imitasi ya Bu. Iya. Ada modelnya kayak PSI. Itu faktor ya, faktor yang imitasi, Di bawah Google Chrome sebelah WA. faktor-faktor terbentuknya itu. Kalau bentuk-bentuknya ada kerjasama, itu kamu 2 poin aja nggak masuk. Kamu ini yang penting malah. Penting itu ada di faktor-faktor terbentuk interaksi, bentuk interaksi sosial. Kalian nggak masuk kan? Ya, selagi Andre menyeting, saya akan menambahkan, mohon maaf ada kekurangan. Ini faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial ya. Yang pertama itu ada kayak imitasi, namanya kan, ada juga tuh sugesti kan, itu faktor apa namanya, faktor terbentuk interaksi sosial. Gitu. Ada juga yang simpati, itu ada juga identifikasi, ada juga empati kan. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu imitasi. Imitasi itu seorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya. Contohnya fashion gitu. Contohnya fashion kayak, wih dia pakai brand lokal nih, gua kayaknya suka deh dan dia gitu kan. Gua nyoba deh ikutan. Nah itu termasuk faktor-faktor terbentuk interaksi sosial imitasi yang imitasi ini. Dan ada juga sugesti. Sugesti ini merupakan seseorang yang mempengaruhi, yang terpengaruh maksudnya maaf. Karena ada suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan terhadap tanpa berpikir rasional. Jadi misalnya ini Zidan, saya itu maksudnya mencuci otak dia gitu, mempengaruhi dia gitu, dan belum mendingan pakai brand dulu display keren gitu kan. Atau mungkin pakai brand-brand lokal atau punya kita sendiri gitu, brand-brandnya saya cuci dia gitu, udah lu pakai ini aja, jangan pakai orang lain. Dan dia tuh udah gak berpikir panjang, pada akhirnya dia lebih mendengar apa yang saya ucapkan seperti itu yang sugesti ya. Ada juga yang simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap atas rasa tertarik pada seseorang akan suatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijakannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Contohnya kayak lawan jenisnya gitu kan, gue suka sama dia gitu, dia kok keren banget sih kayak begitu gitu kan. Ada juga identifikasi yang merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan yang sama atau identik, bahkan merupakan serupa dengan orang lain yang ditiru idolanya hingga menghilangkan jati diri sendiri. Ini yang lebih parah lagi, karena apa? Karena dia benar-benar menghilangkan jati dirinya sendiri demi meniru orang lain. Menjadi orang lain gitu. Emang apa salahnya sih jadi diri sendiri gitu kan? Gak ada yang salah. Gak semua orang mana kita baik, dan gak semua orang mana kita buruk. Seperti itu. Ada juga yang empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Yang dialami orang lain, maksudnya baik itu kebahagiaan maupun kesedihan seseorang. Kayak kita dari curhatannya dia, entah dia itu senang atau terpuruk, ya kan? Nah, seperti itu. Dan juga selanjutnya ada interaksi sosial asosiatif atau positif. Jadi interaksi sosial itu pasti, pokoknya suatu hal itu pasti ada positifnya, ada negatifnya, ya kan? Nah, ini tuh interaksi sosial asosiatif atau yang positif. Seperti itu. Ini tuh bentuk interaksi sosial asosiatif ini, interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan
suatu antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial ini terbagi menjadi 4, seperti kerjasamanya, akomodasi, kayak adjudikasi, arbitrasi gitu. Maksudnya itu apa sih? Kayak hal positif ya, bukan hal negatif. Contohnya kayak kita adakan kelompok lebih, maksudnya untuk apa nih kelompok ini? Misalkan untuk lebih ke keagamaan atau apa gitu. Itu hal positif gitu kan. Enggak kayak ayo deh kita judi slot gitu kan. Itu hal negatif seperti itu. Ada juga yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Seperti tadi membentuk kelompok. Ada juga akomodasi. Akomodasi ini merupakan penyesuaian diri seseorang, bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan, supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan dibutuhkan akomodasi. Maksudnya yang tadinya bertentangan, jadi dia itu gimana caranya biar dia itu nggak bertentangan lagi, mencari jalan keluarnya. Seperti itu. Ada juga adjudikasi. Akomodasi itu dibagi dengan beberapa bagian. Seperti adjudikasinya ada untuk akomodasi, ada adjudikasinya. Adjudikasi merupakan apa sih adjudikasi dalam akomodasi ini? Adjudikasi merupakan proses cara penyelesaian konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Perselisihan ini terjadi karena interaksi sosial antar individu atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan berbagai macam cara, seperti dalam kasus perceraian, pertengkaran sama sahabat, atau kasus korupsi, kasus penipuan, kasus pencemaran nama baik, seperti itu. Dan yang kedua ini masih bagian akomodasi ya. Akomodasi ini yang dibagi beberapa macam. Dan yang kedua itu ada arbitrase. Upaya ini untuk menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat, tidak bisa diganggu gugat oleh kedua pihak yang berselisih. Contohnya kayak seorang guru atau seorang dosen atau suatu kelompok, ketua kelompoknya. Contohnya kayak ketua kelompok BEM atau apa gitu kan, memberi hukuman kepada teman atau bawahannya gitu kan, kepada kedua orang yang bertengkar karena kalah pertandingan misalkan, atau kalah dalam berdiskusi, atau kalah dalam memberikan penyampaian, seperti itu. Dan ada juga toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok. Ini yang toleransi. Dalam hal ini seperti saling tolong menolong antara sesama tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, warna baju, nggak ada. Itu nggak ada. Jadi dia itu benar-benar gak mandang apapun gitu. Hal ini sendiri dapat kita lihat pada masyarakat Indonesia yang telah menjadi warisan budaya bangsa, termanifestasi ke dalam unsur budaya yang ada seperti simbol praktik sosial, seperti itu. Ada juga ada istiadat, dan masih banyak lagi yang dijelaskan. Dan yang keempat ada akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas. Jadi benar-benar nggak ngilangin ciri khasnya. Jadi dia itu tetap kekeh dengan ciri khasnya sendiri gitu kan. Hal ini berkaitan dengan unsur lama gitu kan. Yang namanya jadi diri sendiri ya kita unsur lama gitu kan. Kecuali kalau kita berpindah dan menjadi orang lain, itu baru namanya hal baru gitu kan. Contohnya kayak pertunjukan wayang gitu. Pertunjukan wayang seperti atau mungkin tari-tarian kayak tari piring atau tari saman, seperti itu. Benar-benar tidak mengubah sama sekali sampai saat ini gitu. Dari dulu sampai saat ini benar-benar tidak diubah. Ada juga asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Asimilasi itu campuran suatu budaya, suatu budaya dalam menghilangkan ciri khas budayanya
maksudnya yang menghilangkan ciri khas budaya aslinya dan membentuk budaya yang baru. Membentuk budaya baru seperti asimilasi ras Mongoloid dan ras Negroid di benua Asia membentuk ras baru, dan pernikahan beda ras dan etnis seperti perkawinan silang, kayak misalkan orang Indo sama orang Eropa. Nah, itu termasuk ke asimilasi. Terus interaksi sosial, disosiatif. Kalau tadi yang positif, ini yang negatif. Kayak dibagi dengan beberapa bagian juga seperti persaingan atau kontroversi, pertentangan juga ada gitu kan. Saya jelaskan dulu. Yang pertama itu ada persaingan. Nah ini ada persaingan. Gantian dong sih. Ayo. Zidan tuh jelasin. Ini adalah persaingan atau kompetisi. Masih sudah tahu asing dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan cara sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Contohnya pertandingan bulu tangkis Olimpiade 2020, Anthony Ginting melawan Antosen Andres. Ada dua, yang kedua kontroversi. Kontroversi adalah upaya seorang untuk menentang suatu perkara secara bersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkapkan secara terbuka. Disebabkan karena perbedaan pendirian di arah tertentu, contohnya membocorkan rahasia teman pada orang lain. Adapun perbuatan dalam bentuk kontroversi taktis, contohnya membuat tuduhan tiba-tiba tanpa alasan, menipu seseorang dengan berbagai alasan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lagi dari kontroversi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian penyebabnya. Adanya perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang bahkan melukai seseorang bahkan kelompok. Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuan untuk menjalani hubungan baik pertemanan bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Selain itu kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Maka dari itu menjaga interaksi sosial yang baik adalah bagi saling membantu dan menghargai. Teman-teman, ini materinya tadi yang di PPT nggak lengkap ya, jadi dilengkapi di sini karena memang kalian harus paham faktor-faktor yang apa namanya pencetus ya, faktor-faktor pencetus adanya interaksi sosial itu apa saja gitu ya. Banyak sekali ya, tadi sudah dijabarkan di makalahnya ya. Terus bentuk-bentuk interaksi sosial, karena kita nanti akan berhubungan dengan itu ya. Itu sudah dijabarkan di makalahnya. Coba kalian pahami. Tadi kelompok 8 sudah mencoba menjelaskan simpati, empati, ya, imitasi, identifikasi. Itu kan hampir sama kalau dibaca secara sekilas ya. Kalian belum baca soalnya. Nah, seperti itu. Coba kalian kritisi, ya. Coba kalian kritisi, kalian apa ya, diskusikan lah istilahnya seperti itu. Pengertian interaksi sosial juga kan harusnya banyak, ini mah dari beberapa tokoh ya. Iya, banyak. Cuman kan kamu ngambilnya cuma langsung secara garis besar kan.
Simpati sama empati. Kalau dilihat sama ya. Simpati dan empati. Kalau kita bicara tentang rasa simpati dan rasa empati hampir sama ya. Terus apa sih bedanya simpati dengan empati? Bertiga ya? Saya nanyanya bertiga. Halo, kalian gak ribut. Kalian cari juga. Ini bahan diskusi. Biar kalian paham apa bedanya simpati dengan empati. Kalau menurut saya Bu, simpati itu kita lebih mengasihani orang lain Bu. Lebih mengasihani Lebih mengasihani orang lain. daripada empati. Kalau empati itu kayak mendorong seseorang Bu. Maksudnya dia lebih memiliki apa? Dia datang ke kita misalkan Bu. Nah terus kita saran gitu, kita kasih saran gitu. Kalau misalkan kita itu kalau simpati ke orang ya kasih emosi, kita yang nyamperin ke rumahnya. Benar nggak teman-teman? Nggak tahu, orang kalian nggak nyari. Ayo mencari Bu. Yo, makanya cari. Jangan ngobrol sendiri. Jangan cuma bengong-bengong, nggak paham nanti. Kalau simpati itu rasanya Bu, kalau empati itu merasa. Simpati itu rasanya, empati merasa. Iya. Menurut kalian dan menurut kamu lebih dalam mana simpati sama empati? Empati. Kenapa? Karena Simpati itu kasih orang Bu. Kalau dari penjelasannya Haji tadi lebih dalam mana empati sama simpati? Empati. Kalau dari penjelasannya Haji tadi lebih dalam mana? Empati. Simpati karena mengasihi dosa. Iya, lebih dalam simpati ya kalau menurut Haji ya. Iya, tadi kamu jelasinnya begitu. Kalau simpati kan orang apa namanya? Orang yang nyamperin kita kan. Kalau empati kita nyamperin salah kembali. Iya, Kembali kamu. tapi kan Bu maksudnya gini Bu, kita kasihan sama orang kan dia, saya nggak tahu gitu perasaannya seperti apa kan. Tapi kalau misalkan empati kan, saya benar-benar memahami perasaannya dia. Iya, memahami. Tadi juga gitu kamu jelasin. Enggak Bu, maksudnya kan saya nggak belum ke situ Bu. Oh, ya udah ceritanya berdasarkan mulai saja logik. Tadi Aji jelasin pertama kan lebih dalam simpati kalau menurut penjelasannya Aji. Yang dengerin ya, kalian nggak dengerin pasti. Ya. Tadi berdasarkan penjelasan kamu lebih dalam simpati daripada empati. Ya. Tapi menurut kalian nih ya, lebih dalam mana sih simpati empati? Empati karena apa? Ada dua dalam sama-sama memahami perasaan loh, simpati sama empati itu. Tapi ya, ayo teruskan. Jangan dipotong, jangan separuh. Tapi kalau maksud saya tadi yang saya tadi bilang Bu, kalau misalnya simpati itu kita nggak ngerasain apa yang dia rasakan. Merasakan sama, simpati dengan empati sama-sama merasakan, sama-sama merasakan apa yang orang lain rasakan, sama-sama ikut merasakan. Nah, makanya saya tanya kan, bedanya itu gimana? Oke, lebih dalam empati karena apa? Empati ada responnya Bu. Oke, responnya contohnya seperti apa ya? Ada aksinya Bu. Ada aksinya. Iya, respon kan aksi. Iya, iya. Ini yang mana yang ngomong? Hasan apa Ilham? Sana terus kasihan terus kita donasi itu Bu. Oke. Wahyu sepakat? Sepaket? Hah? Sepaket? Oke. Iya, setuju. Saya Bu. Iya. Iya. Iya, kalau kamu setuju. Ikut. Iya aja kamu. Kamu kayaknya nggak punya pendapat ya Dan? Manut boleh kamu itu. Kamu laki-laki ini ya, yang nurut gitu ya? Iya, laki-laki penurut gitu ya? Putra menurut. Anak yang nurut banget ya sama orang tuanya. Oke, Afisah gimana?
benar ya. Jadi simpati sama empati itu sama-sama merasakan, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, terutama kan kita simpati dan empati itu kan biasanya digunakan pada saat kesulitan, kesusahan, ya itu ya, seperti itu ya. Kalau simpati hanya batas apa sih namanya? Misalkan kalau dalam reaksi misalkan, oh ya sudah, jangan sedih, misalkan seperti itu. Atau ketika dia mengungkapkan kita pegang tangannya, itu bagian hanya sebatas itu saja, gitu ya. Itu simpati. Tapi kalau empati kita sudah ikut terjun, ada aksinya, gitu, ada tindakannya. Kayak contohnya Hasan tadi, kalau misalkan ada bencana alam, kita cuma ingin menunjukkan, ya Allah kasihan ya, itu simpati. Tapi kalau kita bergerak untuk mencari donasi, ya sumbangan-sumbangan kemana-mana, atau ikut terjun ke tempat musibahnya, itu sudah empati, bukti empati kita. Seperti itu. Ya sama kan? Hampir sama kan? Ya, kita memahaminya hampir sama, tapi ternyata berbeda di dalam empati. Gitu ya Dan? Oke, gak usah dulu Zidan, gak usah dipikirin. Ya, dia emang begitu orangnya. Oke. Nah, dari simpati ke empati. Di sini tadi kita bahas tentang imitasi, identifikasi. Terus apa lagi? Ya, yang hampir mirip itu imitasi dan identifikasi. Ya. Nah, bedanya antara imitasi dengan identifikasi itu apa? Apa Bu? Bedanya imitasi dengan identifikasi itu apa? Imitasi. Yang hampir mirip itu imitasi dan identifikasi ya. Terus bedanya apa? Kalau imitasi tindakan menirunya, meniru tingkah laku atau penampilan. Sedangkan identifikasi itu lebih ke pengen sama, menjadi sama sama dia. Imitasi juga pengen sama. Saya kan kalau Maksudnya tindakan itu? Maksudnya itu tindakan? Iya. Imitasi kan biasanya gini. Apa sih kalau anak usia dini ya? Kalau kita hubungkan dengan anak usia dini, anak usia dini itu kan kalian ngapain sih? Ada apa? Lagi bahas apa? Dani, Deni, Deni, Aji. Apa Bu? Aji itu. Oh saya. Mahesa ya, benar ya? Ada apa? Bahas apa lagi berinteraksi sosial? Iya Bu. Lagi pengen tahu kan ya Bu. Oh gitu. langsung Kalau anak usia dini itu kan biasanya melakukan yang namanya imitasi. Iya. Dia tuh identik sekali dengan imitasi, ya. Karena apa? Karena anak usia dini itu kan role model, dia melihat ada role modelnya. Siapa biasanya? Orang tuanya, kalau di sekolah gurunya, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kan sama-sama ikut, sama-sama meniru. Imitasi meniru, identifikasi juga meniru. Nah, bedanya ada di mana? Kalau imitasi kalau berlebihan Bu, Dia berlebihannya apa? benar-benar pengen menjadi orang itu gitu. Berarti apa? bagi ya termasuk simpati itu. Oh, Iya Bu, misalkan saya pengen jadi Naruto Bu. Wih. terus? Nah, saya sampai belajar ninjutsu kemana-mana kan. Oh. Sampai kayak kemana-mana pakai bajunya juga gitu kayak benar-benar berubah. Nah, berarti apa? Obsesi. Tindakannya. Apa? Obsesi. Apalagi? Berarti apa? Plagiat ya. Iya, plagiat semua dua-duanya. Aduh. Apa sih namanya ya? Apa yuk? Yang hilang apanya? Jadi diri. Ya. Maksudnya? Identitas dirinya itu sampai hilang. Kalau imitasi enggak, kan hanya meniru saja. Perilakunya ditiru juga, cara berpakaiannya tiru juga, sikapnya tiru juga, gitu loh. Tapi si anak usia dini ini tidak, identitas dia tidak hilang, gitu loh. Kalau imitasi ya dalam bahasa imitasi, atau kita melakukan imitasi itu kita hanya sebatas meniru saja. Oh saya kagum nih sama siapa namanya? Justin. Ya,
Leminho misalkan gitu ya. Kan kalau anak-anak sekarang drakor ya. Saya sih sempat jadi pecinta drakor juga dulu waktu anak kedua saya masih baru lahir, dan itu drakornya beda ya sama drakor yang sekarang. Kalau drakor yang sekarang kan bucin banget ya enggak sih? Dari dulu memang identik drakor itu bucin ya. Tapi kan kalau dulu artis-artis yang dulunya sudah mulai tua kan sekarang ya. Kayak saya dulu ya suka nonton drakor zamannya itu ya Bayong Jin gitu-gitu ya. Gak kenal kan, biasanya sekarang Bayong Jinnya itu sudah jadi ayahnya ya. Nah sekarang lahirlah drakor artis-artis Korea yang barunya lagi ya. Mas Leminho itu termasuk tua ya, sudah termasuk tua. Kapten Tri siapa namanya? Yang mau married ya. Yang dia mau married sama lawan mainnya itu. Ya seperti itu. Nah, kalau hanya sebatas kita meniru penampilannya saja, ya kan, meniru gaya rambutnya, gaya bicaranya dan lain sebagainya, kita hanya imitasi saja. Tapi ketika kita sudah meletakkan atau melepaskan identitas diri kita dan kita terobsesi dengan si Leminho-nya tadi, itu namanya sudah identifikasi. Dan itu yang banyak terjadi pada anak-anak milenial. Dia sampai rela melepaskan jati dirinya, identitas dirinya untuk sama dengan idolanya. Seperti itu, ya. Kalau ketemu bisa histeris, bisa nangis, bisa pokoknya ya seperti itulah pokoknya ya. Saya tuh kadang-kadang heran juga ketika ketemu idola tuh kok bisa sampai terharu, ya Allah, sampai astagfirullah. Itu udah masuk dalam identifikasi itu. Ya karena kita sudah merasakan merasa seperti dia gitu loh. Lalu dalam tokohnya dia gitu. Ya, itu sudah masuk dalam identifikasi. Tapi kalau kita hanya meniru saja, pengen sama ya, walaupun nggak sama gitu kan, nggak mirip. Ada yang sampai operasi plastik kan, oplas, biar mirip sama idolanya, itu udah identifikasi. Ya, itu ya. Asal kamu ada imitasi dengan arus nggak ya? Oh enggak. Ada itu Justin Bieber. Oke, itu ya. Itu yang kalian perlu istilahnya. Itu nanti akan sering kita lihat, sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Imitasi, identifikasi, empati, simpati itu sering kita lakukan, ya. Seperti itu. Oke. Lanjut kalian cermati yang lain. Saya udah banyak nanya. Gelap ya? Ya Bu. Untung Bu ya beli baju. Nyalain deh, nyalain. Kalau nyalain nanti gelap, soalnya saya agak makannya agak. Yang cahaya. Tak kelihatan lebih ganteng. Kamu ngapain berdiri tegak banget, Afison? Ya yang ini kalau kasih Sama Afison, nggak usah tegang. Kenapa? itu Bu diplototin sama itu tuh maju. Sama Hasan diplototin Bu. Hasan lagi. Yo, ayo. Kalian cermati coba. Itu jangan penutup. Balik ke itu, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, terus bentuk-bentuk interaksi sosial. Coba cermati. Kalau ini gampang lah kalian pelajari tuh ya faktor penyebabnya ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial, ada kerjasama, akomodasi. Kasih tanya jawab. Ada tanya jawab Haji. Ini ada
nanya Put. Oke. Bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang dialami orang lain sedangkan kita tidak pernah mengalaminya? Kenapa kita bisa? Kadang ada orang ini, kita cerita sama orang gitu, Oh, kita iya. ayo, dia bilang ayo, iya, gue tahu kok, gue tahu apa yang lo rasain, padahal dia belum pernah ngalamin. Oh iya. Dia lebih tahu gitu. Lebih tahu. Banyak kok yang gitu. Ya kan? Malah pada saat kita cerita malah ada interpretasi kan. Iya, parahnya gitu ya. Lu mau mending lah gua. Alunasi gitu. Udah nggak usah curcol. Iya, iya. Ini adalah kemampuan. Bedanya dikit, bagusin. Oke, maaf, saya ulangi. Empati adalah kemampuan untuk berbagi perasaan dengan orang lain. Empati adalah emosi yang sangat positif dan kuat, di mana seseorang bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain seolah-olah dia berada di posisi orang tersebut. Nah, tadi kan maksudnya itu kita juga sedangkan kita aja lah, gimana caranya mengetahui apa yang dia rasakan kan? Wajib sih, tergantung masalahnya dulu. Masalahnya apa? Contohnya kayak, bro, gue bilang motor nih, gitu kan? Ah, udah sabar, gitu kan? Masih bisa kredit lagi, gitu kan? Nah, kita nggak bisa jawab kayak gitu. Coba rasain dulu barang berharga kita ketika hilang itu rasanya seperti apa? Seperti itu. Misalkan setelah dia kehilangan motor, terus kita jawab sabar, jangan begitu maksudnya. Coba deh, bayangin kalau kita punya motor juga terus hilang, gitu. Jadi supaya kita tuh benar-benar ngerasain apa yang dia rasain, baru kasih tindakan atau keputusan atau ngasih nasihat juga, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang curhat, saya sekiranya nggak pernah ngerti perasaan dia, saya sih terkadang lebih, sorry, gue belum bisa jawab atau sorry salah orang, gue belum pernah rasain, gue lebih baik ngomong kayak gini. Seperti itu, ada lagi ya? Jadi intinya gini tak, kalau lu nggak bisa ceramain orang, lebih baik diam. Kalau nggak bisa ceramahin ya, kalau bisa ceramah ya. Atau apa memberi masukan lah. Oh beda loh ya, memberi masukan sama ceramah ya. Kalau ceramah, tadi ikut merasakan. Itu tadi kan seperti penjelasan di awal, simpati dan empati sama. Kalau empati actionnya. Nah kebanyakan dari kita kan cuman apa sih istilahnya ya, toxic ya, toxic positif gitu, positif toxic istilahnya. Tahu nggak, pernah kali dengar nggak positif toxic? Kayak tadi positif toxic itu positif toxic ya, itu kayak contohnya si Aji tadi. Ya, saya bilang tadi dulu. Iya, kayak udah nggak apa-apa, ntar kan bisa beli lagi, ya itu termasuk dalam positif toxic ya. Kayak udahlah, masih banyak yang lebih ganteng dari dia, gitu kan. Itu sama positif toxic ya. Setidaknya ketika orang dalam musibah itu hanya butuh didengarkan, ya. Ketika dia meminta pendapat kita, baru kita kasih pendapat atau kasih saran. Tapi beda sama misalkan kalau duka cita, wajar ya kita ikut duka cita, ya nggak apa-apa, ya hanya sebagai simpati kita. Gitu. Benar tuh kata Afison, kalau nggak bisa berkata-kata yang baik ya, lebih baik dia. Ada lagi nggak yang mau nanya? Itu. Tadi kok begini? Udah bilang saya ada yang mau nanya kak? Ya pokoknya kalian yang mau nanya, ya udah saya tanya satu. Toleransi paham lah ya. Akulturasi tahu paham? Akulturasi. Tadi akulturasi sudah dicoba dijelaskan sama Aji. Mana pak itunya? Akulturasi apa? Siapa yang bisa nyimpul? Apa namanya?
Akulturasi itu apa sih? Dalam bahasa kalian kan kita nggak usah ngikutin bahasanya dia ya. Percampuran budaya. Percampuran budaya. Dia percampuran budayanya bisa budaya antar negara, ya bisa antar daerah, gitu ya. Kayak misalkan tadi siapa tuh yang sempat geremeng-geremeng masalah batik, gitu kan. Motif-motif batik itu kan juga kan percampuran budaya ya. Ada mungkin Islamnya masuk, Hindunya masuk, gitu-gitu ya. Apalagi budaya Jawanya masuk, belum lagi nanti batik Kalimantan ya. Itu bagian dari akulturasi ya. Terus apalagi lagu-lagu dangdut sekarang tuh banyak yang ini kan ya. Apa sih namanya? Yang lagu-lagunya Nela Karisma itu apa? bukan lagunya, maksudnya jenis lagunya itu apa? Lagu apa istilahnya itu? Pop. Genrenya Genrenya apa? Remix. Keroncong juga termasuk akulturasi ya. Keroncong kan ada budaya, ada perpaduan budaya juga di situ di dalamnya. Ya kan ada Jawa, ya, terus nanti ada keroncong Betawi gitu kan. Itu juga ada pengaruh dari budaya lain gitu. Ya, seperti itu. Tari ondel-ondel ya Betawi itu kan masuk budaya Cina juga masuk di situ ya. Jadi Cina juga masuk di situ. Seperti itu akulturasi. Jadi perpaduan budaya bisa antar negara, bisa antar daerah. Ya. Apa sih istilahnya tuh ya kalau lagu-lagu yang Jawa Indonesia gitu. Apa sih lupa saya. Itu tuh masuk dalam akulturasi juga, akulturasi budaya. Ya. Akulturasi agama tadi budaya dicampur dengan agama itu bisa menghasilkan sebuah kebudayaan, itu akulturasi. Ya, kayak contohnya itu di situ bangunan Masjid Kudus, ya, kayak Masjid Hagia Sophia juga gitu kan, dia gereja ya, itu kan akulturasi juga, gitu. Jadi dia ada ininya gereja juga, ya, separuhnya itu kan gereja juga, ya. Seperti itu, gitu. Kalau secara perilaku bisa tuh. Contohnya contohnya kayak apa Mas? Saling itu dari Islam Apa? saling. Saling, salaman gitu, cium tangan maksudnya. Ya. Cium tangan itu dari Islam apa enggak? Enggak. Budaya ya itu ya. Budaya. Itu sopan santun lah istilahnya ya. Penghormatan kepada yang lebih tua seperti itu, dan itu terjadi hanya di Indonesia. Kalau di barat nggak ada cium tangan kan? Enggak. Gitu loh, seperti itu. Ya. Dan itu bukan lepas dari satu kebudayaan. Orang Jawa saja yang melakukan itu enggak juga, gitu kan? Orang Padang melakukan itu, gitu. Dan tergantung nanti nilai itu diterapkan nggak dalam sebuah lingkungan masyarakatnya, gitu. Itu apa? Berarti nggak bisa. Enggak. Beda apa sih namanya? Beda pengaplikasian istilahnya. Ya. Paham gak sih kalian? Insyaallah ya. Ya insyaallah. Paham. Terus akomodasi, paham ya? Akomodasi coba kalian naikin. Duduk dah. Duduk. Bener duduk. Iya. Tapi duduk aja. Kenapa sakit kakinya? Bukan Bu. Asli dari Sandawi. Kamu lagi sakit? Dia sakit di sana. Tanda. Empati dong. Duduk aja. Apa?
Bisa aja. Menyesuaikan Sponsor. Apa akomodasi? sendiri. Iya, semua juga penyesuaian. Belum akrab dengan diri. Akulturasi kan juga penyesuaian diri sama. Biasanya dilakukan untuk apa akomodasi itu? Menyesuaikan norma-norma. Hah? Penyesuaian diri itu semua sama ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu tujuannya untuk penyesuaian diri atau adaptasi. Jadi sama semua ketika kita mengartikan dia pasti proses penyesuaian diri. Tapi clue-nya tuh ada di mana, gitu loh. Saya pengen kalian paham aja, baca gitu loh. Sayangnya nggak suka baca sih. Tapi ya gitu kan, Indonesia kan zaman dulu kerajaan-kerajaan, jadi bisa bahasa pun berbeda. Terus sekarang bersatu, bahasa persatuan bahasa Indonesia, gitu kan? Kasih ke teman-teman, coba. Kayak gitu bukan? Apa? Nih kan Indonesia kan zaman dulu bisa ya, pecah gitu kerajaan-kerajaan masing-masing. Mereka kan punya bahasa sendiri-sendiri. Sedang terus setelah berjalan waktu sekarang kan udah bersatu ya. Nah dari sebelumnya bahasa yang berbeda, sekarang tuh setelah bersatu ada bahasa yang sama gitu, bahasa Indonesia. Tapi nggak bertentangan ya. Itu kan dulu sering tantangan. Oh ya itu berarti ya. Awal. Berarti melalui proses. Akomodasi itu kan tujuannya untuk menghentikan konflik, menghentikan pertentangan. Ya, kayak contohnya si Amrison tadi masuk nggak akomodasi? Dalam proses akomodasi, interaksi sosial, akhirnya dia memakai bahasa Indonesia, jadi semuanya paham gitu. Masuk? Ya. Bagus juga. Ya, seperti itu. Jadi bisa dalam perilaku, bisa dalam nilai, dalam norma, gitu kan? Makanya nilai itu hampir sama di setiap daerah. Norma itu hampir sama di setiap daerah. Kita orang Indonesia, orang yang ramah tamah, misalkan seperti itu. Ramah tamah itu berlaku nggak di seluruh daerah di Indonesia? Berlaku, karena itu bagian dari identitas Indonesia seperti itu, ciri khasnya kita, ya, kayak gitu. Terus apa? Contohnya lagi apa? Yang lain? Senyum, sapa, sejahtera. Kalau kita berangkat dari konflik. Untuk menghentikan perpecahan, menghentikan konflik, gitu, pertentangan, ya kan? Adjudikasi kan masuk dalam akomodasi kan? Iya bu. Oh iya bu. Masuk. Misalkan dalam proses perceraian, adjudikasi itu kan kayak perceraian gitu kan ya? Iya bercerai masuk. Nah, terus gimana perceraian itu termasuk dalam contoh akomodasi itu bagaimana? Kenapa dia dijadikan sebagai contoh akomodasi? Mana saling bertentangan bu? Iya, terus gimana? Keduanya seiman. Di situ kan ada nih ya, adjudikasi itu kan masuk dalam akomodasi, ya. Di situ diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan konflik sosial yang juga dikenal dengan akomodasi. Berarti kan dia masuk dalam bagian akomodasi, ya. Perselisihan ini terjadi karena interaksi sosial antar individu atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya dengan berbagai macam cara. Contohnya dalam kasus perceraian, kasus korupsi, kasus penipuan, ya, pencemaran nama baik, pembunuhan, bahkan kasus pelanggaran hak cipta. Nah, kita ambil satu contoh deh, kasus perceraian. Itu bagaimana gitu loh? Kenapa kok dia bisa dijadikan sebagai contoh akomodasi? Ini masuk mediasi dulu ya.
Kalau KUA, Pengadilan. kalau adjudikasi ini Bu lebih benar-benar kita itu pisah Bu, nggak sampai nggak bisa nyatu lagi. Contohnya itu menurut saya kenapa? Di situ kan ada contoh perceraian, kasus korupsi, kasus penipuan, itu dari masing-masing masalahnya ini tuh seolah-olah dia itu nggak bisa balik lagi gitu, nggak bisa balik lagi ke circle itu yang ada saya pisah itu udah bisa gitu. Udah bermasalah. Jadi itu yang dimaksud dengan adjudikasi itu suatu masalah yang pada saatnya tidak bisa disatukan kembali. Beda toksik lah ya. Yang bisa menghancurkan wilayah kelompoknya, contohnya kayak perceraian itu kan bisa bikin anaknya jadi broken home atau mungkin susah juga kan Bu. Berarti kan cerai itu sebagai cerai itu sebagai akomodasi kan? Maksudnya di mananya gitu loh? Di mananya kok akhirnya perceraian itu masuk dalam akomodasi? Di bagian mana? Iya. Adanya mediator, Adanya mediator? adanya perselingkuhan. Begini Bu, mungkin Bu mediatornya KUA, misalnya kan suaminya yang cowok pengen cerai, cuma yang cewek gak mau cerai. Dia istrinya mau cerai bisa, tapi cowoknya gak mau. Itu terus tapi dibawa digugat ke pengadilan. Nah yang menang istrinya cerai, udah mau gak mau tuh suaminya harus itu nerima. Jadi adaptasi gitu. Salah. Tahu saya. Teman-teman yang lain bagaimana? Sama kayak gitu. Suaranya mana? Apa konflik suami istri gitu Bu? Ah. Karena si suaminya lebih milih buat nyari tenangnya aja, kalah. Terus? Udah itu udah masuk akomodasi Bu. Iya. Jadi salah satunya memilih biar nggak lebih ribet gitu. Ya, kan ini kan kita berangkat dari akomodasi itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik gitu kan? Iya. Daripada berkonflik terus mendingan Damai. Udah masuk Budi. kok damai sih, ini kan kita kasusnya dalam kasus cerai. Mendingan pisah gitu kan? Iya. Gitu ngerti gak? Iya. Nah perceraian itu sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tadi. Oh, saya salah. Gitu loh. Oh. Lalu Itu bentuk interaksi sosialnya tuh di situ. Salah satunya akomodasi. Kita coba kamu berangkat dari pengertiannya deh, Berarti ya kan? Itu kan salah satu cara untuk menyesuaikan diri. Untuk apa? Menghindari konflik, perpecahan, kejadian perpecahan. Cerai kan perpecahan ya, berpecah. Tapi ya nanti kan akhirnya lalunya kayak dipilih masing-masing mau pecah secara baik-baik atau tidak gitu kan. Itu saja. Itu kan efek di belakangnya. Kayak gitu. Paham? Nah, terus arbitrase ya. Arbitrase itu sudah jelas ya. Ada pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan suami istri yang mau cerai, ada mediasi tadi masuk tuh. Seperti itu. Iya, kamu kerja di KUA ya? Dari tadi KUA. Apa kamu pengen di KUA? ini kan dia Bu, saya nggak bisa ngomongnya. Kayaknya Hasan sudah nggak sabar pengen ke KUA. Iya, Bu. Kompromi ya, maksud konsilisasi, mediasi. Itu bagian dari akomodasi semua ya. Istilahnya untuk menghindari perpecahan ya. Dan itu berbeda-beda ya antara arbitrase, terus kompromi, mediasi, adjudifikasi ya. Dan nanti kalian baca aja tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi kan? Asimilasi apa asimilasi? Asimilasi coba kamu turun ke bawah. Asimilasi apa teman-teman? Jadi dia
pengaturan suatu budaya tapi menghilangkan budaya yang lama, akhirnya lahir budaya baru. Akulturasi nggak ngilangin. Ya, kalau akulturasi dia tidak menghilangkan tapi menggabungkan. Iya, Hasan Peter Bang. Biasa. Paham ya, itu bedanya akulturasi dengan asimilasi. Karena hubungannya dengan budaya nantinya. Oh, Hasan. Jelas. Ada sih PK4. Apes. PK 4,5. Nilai 107. Ada yang lagi nggak guys? Bentar, Bud. Nah, lapornya dibayarin nih. Tanya lah. Tanya itu yang panjang. Puas kalian dari pertemuan kita pertama sampai terakhir, materinya semua nanti soal pilihan ganda. Itu sudah saya boom ya di GCR terakhir, sudah saya boom materi-materi kemarin yang awal saya masukkan di WA, saya masukkan kembali, terus tambahannya yang perkembangan biososial ya, itu silahkan kalian pelajari. Belum ada pengumuman untuk puas kan ya? Ayo, aku 11. Aku nanya dulu. Putri, Udah ada acara-acaranya tanggal berapanya? apa? Ya, 18. 18 apa itu? 18 April berarti libur 2 pekanan ya? Ya, Nisa mau nanya apa? Put, saya kan orangnya susah berinteraksi sama orang baru. Terus, tapi di suatu keadaan yang harus mengharuskan saya harus berkomunikasi lebih intens atau screen itu gimana ya caranya? Soalnya ya. Mungkin konsultasi. Ya, gimana nih? Haji udah siap mendengarkan. Apa? Gimana? Jadi coba tanya lagi. Kan saya orangnya susah berinteraksi sama orang baru. Tapi di suatu keadaan saya tuh harus menghabiskan diri untuk sering berkomunikasi gitu sama orang yang baru dikenal. Tapi kan saya nggak bisa gitu. Nah, caranya gimana? Biasanya gini, waktu pertama kali masuk ke sini, emang langsung nyapa? Enggak. Enggak kan? Ada sebuah bahasa basi dulu kan? Enggak. Nah, pasti ada dong. Enggak. Ada bahasa basi dia ya? Ada kan? Ada. Ada bahasa basi. Kalau misalnya nggak ada bahasa basi, kenapa bisa sedeketin sama orang yang lain? Nggak tahu. Enggak gini loh. Katanya kan gini. Pertanyaannya kan gini. Saya di posisi yang emang saya itu orangnya nggak bisa, maksudnya nggak bisa. Gimana nih? Komunikasi dengan orang baru kan, nggak bisa atau susah. Kalau nggak bisa masih nggak susah sekali. Kalau susah itu berarti masih ada jalannya. Susah. Nah terus gimana gitu kan caranya gitu kan? Ya kalau saya sih pribadi gini, coba dulu kan kita kayak pertama kali masuk ke sini aja kan kita sama-sama nggak kenal gitu kan, diem-dieman semua kan. Nah pada akhirnya kita asik-asik aja kan, pura-pura aja gitu. Karena apa? Karena kita udah membiasakan diri, jadi meskipun kita nggak bisa berinteraksi secara cepat, tapi itu perlahan seolah kayak hukum alamnya yang bakal apa namanya ngedeketin gitu nanti. Itu namanya apa? Proses apa? Adaptasi. Nah, proses adaptasinya ini sendiri bakal ketemu gitu. Ada dalam interaksi sosial itu ada yang namanya proses adaptasi, ya. Itu sebagai bagian dari faktor yang menimbulkan interaksi sosial, ya kan? Tadi masuk kan adaptasi masuk kan? Ya kan? Imitasi, identifikasi, adaptasi, sugesti, ya itu masuk, ya. Nah, siapa si Nisa tadi itu kita butuh ketika kita masuk dalam lingkungan masyarakat yang berbeda dari lingkungan kita awal, kita manusia pasti melakukan yang namanya adaptasi, proses adaptasi. Apa adaptasi?
Yang nggak ujuk-ujuk langsung ya. Tadi ya balik lagi ya. Ada tipe kepribadian yang waktu awal ya kemarin kita bahas ya Satria ya. Ada apa namanya introvert dan extrovert. Gitu. Yang ekstrovert mungkin akan lebih mudah untuk beradaptasi, akan lebih cepat untuk beradaptasi. Tapi yang introvert butuh waktu. Gitu. Mungkin bahkan sampai selesai kuliah pun bisa jadi dia belum bisa beradaptasi, bisa jadi nggak apa-apa, gitu loh. Yang penting dia menikmati, dia nyaman, dan nggak jadi masalah buat si individu tadi. Gitu. Nggak jadi masalah lah istilahnya seperti itu. Makanya kan materi sebenarnya saling berhubungan ya antara yang materi pertama sampai kalian terakhir ini saling berhubungan materi. Kita melakukan itu namanya adaptasi. Oke, sudah? Udah. Sudah? Tutup dulu ya. Ya. Simpulannya apa? Ya, jadi kesimpulannya ini udah ujung materi ya atau jadi kesimpulannya itu interaksi sosial ada hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Seperti itu, dan individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Jadi kita masih gampang terpengaruh itu, dan kita juga masih bisa mempengaruhi seseorang. Jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik hubungan tersebut dapat antara kelompok atau kelompok dengan kelompok yang lain. Faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial meliputi imitasi, sugesti, identifikasi, motivasi, simpati, dan empati. Interaksi sosial masyarakat adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Kemudian membus terjadi proses sosial. Proses sosial dapat bersifat asosiatif dan biasosiatif. Asosiatif meliputi akomodasi, difusi, asimilasi, akulturasi, kooperasi atau kerjasama. Kooperatif itu. Oh ya, kooperatif atau kerjasama. Intinya interaksi sosial yang baik-baik aja gitu, yang baik-baik aja kan. Kerjasamanya juga ada, rukun, harmonis, serasa dengan ya asli juga tuh. Dan bisa asosiatif meliputi konflik, konferensi. Oh ya, konferensi. Kompetensi. Konferensi. Itu. Dan kompetensi. Seperti itu ya, Bu. Dan juga saran. Ada silakan sarannya. Tidak. Misalnya sebagai manusia kita tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Dalam berinteraksi seharusnya kita harus selalu menghormati dan menghargai orang lain dalam hal apapun. Ya, dari kami. Oke, terima kasih untuk kelompok pamungkas ya, kelompok 8 ya, yang sudah mempresentasikan. Halo. Mau gantian ngomongnya?